Kalian pengen main game dengan device yang layak tapi terhalang sama budget? Eits, tenang dulu. Gua bakal ngasih tahu beberapa rekomendasi ponsel dengan budget 3-5 jutaan yang gak kalah kualitasnya sama ponsel mahal yang banyak fitur lengkapnya juga di ponsel yang bakal gue kasih tahu kali ini. Mau tahu apa aja rekomendasinya? Jangan di skip video ini ya, users. Untuk yang pertama, ada Infinix GT30. Ponsel ini dibanderol dengan harga 3,29 juta. Fiturnya sudah seperti kelas flagship, termasuk shoulder trigger ala L1 atau R1 untuk membantu kontrol game FPS. Performanya mengandalkan MediaTek Dimensity 7400 dengan RAM 8GB LPDDR5X dan storage 256GB UFS 2.2. Layarnya juga mendukung pengalaman gaming mulus lewat AMOLED 6,78 inci Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz. Daya baterainya disokong baterai 5500 mAh dengan fast charging 45 watt plus bypass charging untuk menjaga suhu tetap adem saat dipakai sambil ngecas. Yang kedua, ada Infinix GT30 Pro. Ponsel ini dibanderol dengan harga 3,9 jutaan yang menawarkan peningkatan signifikan dari versi reguler. Ponsel ini memakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate dengan pilihan RAM 812GB dan penyimpanan UFS 4.0 hingga 256GB atau 512GB. Layarnya lebih tajam berkat AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate 144Hz. Keunggulan lain yang jarang di kelasnya adalah wireless charging 30 watt. Selain dukungan baterai 5500 mAh, 45 watt fast charge-nya, serta shoulder trigger dan lampu RGB untuk kebutuhan gaming kalian. Yang ketiga, ada Tecnopova 75G. Ponsel ini dibanderol dengan harga 3,2 jutaan rupiah, menawarkan keunggulan utama pada sektor baterai. Ponsel ini membawa baterai 6000 mAh dengan fast charging 45 watt dan wireless charging 30 watt. Yang dipadukan chipset MediaTek Dimensity 7300, layarnya memakai LCD 6,78 inci dengan refresh rate 144Hz, serta desain ini yang bergaya gaming dengan lampu LED yang dinamis. Yang keempat, ada Tecnopova 7 Ultra. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp4.999.000 yang menghadirkan spek gaming yang jauh lebih lengkap. Dengan spesifikasi layar AMOLED 1,5K ini dan 6,67 inci dengan refresh rate 144Hz, dari segi performa pakai Dimensity 8350 dan RAM hingga 12GB. Serta untuk daya baterainya ini, ponsel ini mempunyai 6000 mAh dengan fast charging 70 watt plus wireless charging 30 watt. Desainnya sih juga makin khas ya dengan gaya mecha dan efek lampu yang mencolok. Jadi ponsel ini udah dibekali dengan fitur game space yang memungkinkan pengguna mengatur profil performa untuk tiap game serta menampilkan FPS real time saat bermain game nih. Yang kelima, ada Poco X7 atau Redmi Note 14 Pro. Jadi untuk Poco X7 dibanderol dengan 3,6 jutaan rupiah dan 4,2 jutaan rupiah, sementara Redmi Note 14 Pro dibanderol dengan 3,9 jutaan rupiah dan 4,5 jutaan rupiah untuk konfigurasi yang sama. Keduanya sama-sama memakai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan daya baterai 5110 mAh dan fast chargingnya 45 watt. Bagaimana dengan spesifikasi layarnya? Ya, ponsel ini sama-sama pakai AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dengan lapisan Gorilla Glass Victus 2 dan rating IP68 yang membuatnya tahan air dan debu yang bikin nyaman untuk main game nih. Yang keenam, ada Poco X7 Pro. Ponsel ini dibanderol dengan harga 4,9 jutaan rupiah yang menawarkan performa lebih kencang berkat Dimensity 8400 Ultra. Lengkap nih dengan sistem pendingin 3D S-Loop agar suhu stabil saat kalian lagi main game nih. Ya, untuk layarnya ya, layar ini menggunakan Crystal Res AMOLED dengan 6,67 inci, resolusi 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Sementara sektor dayanya diperkuat dengan baterai 6000 mAh yang mendukung 90 watt hypercharge untuk pengisian sangat cepat. Jadi ini sangat dibutuhin sih buat kalian yang suka main game atau ya baterainya cepat habis, ya cocok sih buat Poco X7 Pro ini.
Yang ketujuh ada Redmi Note 14 Pro Plus. Jadi, ponsel ini dibanderol dengan harga 5 jutaan rupiah. Nggak hanya unggul berkat kamera utama 200 megapiksel dengan OIS, tetapi juga cocok untuk para gamer. Ponsel ini menawarkan 120 watt hypercharge yang mampu mengisi baterai 5110 mAh dalam hitungan menit. Idealnya untuk yang ingin cepat kembali main game, ya ponsel ini sangat cocok sih. Tapi untuk performanya, ponsel ini ditenagai Snapdragon 7S Gen 3 dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan hingga 512 GB. Bagaimana untuk visualnya? Jadi layar ini tersedia pada ponsel ini yaitu AMOLED dengan ukuran 6,67 inci, resolusi 1,5K dengan refresh rate 120 Hz dengan layar yang melengkung yang memberikan tampilan lebih imersif saat kalian main game nantinya. Yang ke-8 ada Poco F7. Jadi ponsel ini punya pilihan yang menarik ya untuk Poco fans yang butuh HP gaming bertenaga dengan harga 5,9 jutaan rupiah. Ponsel ini mengusung dengan Snapdragon 8S Gen 4 menawarkan performa setara flagship namun dengan harga jauh yang lebih miring. Visualnya ditampilkan melalui layar AMOLED dengan ukuran 6,83 inci, resolusi 1,5K, dan refresh rate-nya 120 Hz, yang dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan 512GB UFS 4.1. Untuk dayanya, baterai ini memiliki kapasitas 6500 mAh dengan 90 watt hypercharge, memastikan sesi gaming berlangsung lama dan cepat terisi. Jadi, ponsel ini juga tersedia nih buat fitur game turbo, yang bisa dipanggil lewat swipe samping untuk mengaktifkan boost performance, meningkatkan visual, dan menampilkan FPS real time saat kalian main game. Yang ke-9 ada iQOO Z10 dan iQOO Z10R. Jadi untuk harganya, iQOO Z10 dibanderol mulai 3,6 jutaan, sedangkan iQOO Z10R dibanderol mulai 3,2 jutaan. Untuk iQOO Z10 ini punya ponsel dengan daya baterai 7300 mAh. Yang terbesar lah ya di kelasnya, lengkap dengan 90 watt flash charge-nya. Tenaganya ditopang Snapdragon 7S Gen 3 yang efisien, serta punya layar AMOLED dengan ukuran 6,77 inci, refresh rate-nya 120 Hz untuk pengalaman gaming yang bakal bikin kalian nyaman. Ya lengkap juga ada fitur seperti 4D Game Vibration dan Ultra Game Mode juga disediakan untuk meningkatkan sensasi bermain game nih. Sementara itu, iQOO Z10R menawarkan keseimbangan antara performa dan daya. Ponsel ini membawa baterai 6500 mAh dengan 90 watt fast charge. Untuk tenaganya, ponsel ini memiliki chipset Dimensity 7360 Turbo dengan opsi RAM 812GB dan penyimpanan hingga 512GB. Dan juga ponsel ini layarnya memakai AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz serta dilengkapi Ultra Game Mode untuk mendongkrak performa di game MOBA maupun FPS. Jadi, ponsel ini bisa juga jadi opsi kalian kalau butuh gaming yang awet baterai dan performa ngebut. Yang ke-10 ada Samsung Galaxy A56. Jadi, ponsel ini dibanderol mulai 5,3 jutaan hingga 5,7 jutaan rupiah aja, yang menjadikan opsi menengah dengan kemampuan gaming yang solid. Ponsel ini ditenagai Exynos 1580 dengan GPU AMD RDNA sehingga pengolahan grafis lebih optimal. Visualnya disajikan melalui layar Super AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dengan refresh rate 110 Hz. Khas Samsung banget lah ya yang memberikan tampilan gaming lebih hidup. Untuk dayanya tersedia baterai 5000 mAh. Meski fast chargingnya 25 watt tergolong standar. Galaxy A56 juga dibekali Game Booster Plus yang memungkinkan pengguna memilih fokus performa, hemat daya, FPS tinggi, atau kualitas grafis maksimal untuk setiap main game. Yang terakhir ada Realme 15 dan Realme 15T. Untuk harganya, Realme 15 ini dibanderol 4,9 jutaan rupiah, sedangkan Realme 15T dibanderol dengan 3,6 jutaan rupiah. Realme 15 memang mengutamakan pengalaman gaming berkat layar OLED dengan ukuran 6,77 inci dengan refresh rate 144 Hz yang bikin sangat responsif terutama untuk game FPS. Performanya juga ditopang dengan Dimensity 7300 Plus serta baterai 7000 mAh dengan 80 watt ultra charge. Cocok nih buat gamer yang sering main dalam durasi panjang. Fitur gaming GT Boost juga hadir dengan 3 mode, ada Lower Power, Balance, dan GT Mode untuk performa maksimal. Sementara itu, spesifikasi Realme 15T membawa baterai 7000 mAh dengan 60 watt fast charge-nya. Tenaganya disokong dengan Dimensity 6400 Max yang dipadukan dengan layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Meski lebih simpel, daya tahannya kuat buat gaming, dan ponsel ini juga dilengkapi fitur gaming khusus untuk memaksimalkan performa saat bermain gaming. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi ponsel dengan budget 3-5 jutaan yang cocok buat nemenin kalian saat main game. Dan ponsel yang tadi gue rekomendasiin juga banyak fiturnya.
Atau kalian punya rekomendasi ponsel yang lain? Coba deh tulis di kolom komentar. Jadi segitu dulu video gue yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe video Yuzon Tech by Yuzon Indonesia. Gue pamit, bye.